hari dan sudah ada beberapa laporan yang masuk. Untuk itu saya menyerahkan kepada juru bicara Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan segala sesuatu yang terkait dengan perkembangan akhir-akhir ini. Selaku juru bicara dipersilakan Yang Mulia Prof. Eni dan Yang Mulia Mas Fajar. Mas Fajar belum Yang Mulia ya. Amin gitu. Ya, Yang Mulia Prof. Eni dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, rekan-rekan media massa, tadi saya dengar dari Mas Fajar jumlahnya ada 100 berapa Mas? 123 ya, luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya di MK. Berkaitan dengan putusan MK, khususnya putusan menyangkut soal usia, ini memang sudah banyak sekali laporan ya, kaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jadi ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ada yang sudah masuk ke MK. Dalam catatan kami sampai hari ini ada 7 laporan baru 7. Dan tadi saya juga mendapat informasi, saya tidak tahu benar atau tidak karena belum sampai juga ke MK, ada 13 laporan soal itu, tapi belum masih sampai sekarang. Sehingga yang sudah masuk ini adalah berkaitan dari laporan, saya tidak sebutkan namanya satu persatu ya, artinya dari berbagai macam kalangan, kelompok masyarakat di sini, termasuk juga ada yang dari tim advokasi yang mungkin mereka concern terhadap persoalan pemilu ya. Perihal yang mereka ajukan adalah dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terus ada permintaan pengunduran diri kepada hakim MK yang berkaitan dengan pengujian undang-undang itu ya, termasuk melaporkan 9 hakimnya juga di situ. Juga ada kemudian permintaan untuk segera dibentuknya MK-MK, termasuk kemudian laporan terhadap hakim yang menyampaikan dissenting opinionnya, dan kemudian ada lagi yang khusus mengabulkan, termasuk yang memberikan concurring opinionnya, dan kemudian ada yang berkaitan dengan laporan khusus kepada Ketua MK untuk mengundurkan diri. Jadi seluruh laporan yang sudah masuk ini ada 7, sudah kami klasifikasi. Untuk itu karena hakim MK, 9 hakim tidak bisa memutus apalagi berkaitan dengan persoalan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, maka kami telah melakukan rapat permusyawaratan hakim ya, untuk menyegerakan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK. Dalam waktu dekat ini segera akan kemudian dibentuk ya, untuk segera bekerja untuk kemudian melakukan proses sebagaimana hukum acara yang berlaku di dalam MK-MK untuk menangani paling tidak 7 yang sudah masuk di sini. Jadi ini MK-MK terbentuk karena memang salah satunya karena perintah dari undang-undang untuk pembentukan MK-MK sebagai bagian dari kelembagaan yang memang dimintakan oleh undang-undang, khususnya pasal 27A, untuk kemudian memeriksa, termasuk kemudian di dalamnya mengadili kalau memang terjadi persoalan yang terkait dengan laporan dugaan pelanggaran, termasuk juga kalau ada temuan di situ. Jadi kami sudah bersepakat untuk menyerahkan sepenuhnya ini kepada MK-MK. Biarlah MK-MK yang bekerja, sehingga kami hakim konstitusi akan konsentrasi kepada perkara yang harus kami tangani sebagaimana kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi itu sebetulnya inti dari pertemuan pada siang hari ini. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kami serahkan sepenuhnya
kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan terkait dengan dugaan yang dimaksudkan tersebut. Itu saja saya kira yang ingin saya sampaikan kepada media massa pada kesempatan hari ini, ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Waduh, ini banyak sekali pertanyaannya. Ya, silakan. Ya, depan dulu ya, Mbak. Silakan, Mbak. Ada mic, mungkin mic ada? Tes. Selamat siang, terima kasih Yang Mulia Eni, Yang Mulia Anwar Usman. Pertanyaan pertama, saya Pobi dari cnnindonesia.com. Yang Mulia, saya ingin bertanya kepada Yang Mulia Eni, berapa lama proses penanganan perkara di MK-MK ini Yang Mulia? Apakah ada tenggat waktunya? Dan apabila nanti MK-MK memutus ada hakim yang melanggar etik, apakah putusannya ikut batal atau bagaimana Yang Mulia Eni? Lalu pertanyaan kedua, saya ingin ajukan kepada Yang Mulia Anwar. Banyak pihak yang menilai adanya konflik of interest Yang Mulia. Dan ini ada yang bilang RPH 295155 di dissenting Yang Mulia Saldi bahwa Yang Mulia sengaja tidak hadir karena menghindari konflik of interest. Namun di dissentingnya Yang Mulia Arief dikatakan Yang Mulia bilang sakit. Lalu yang benar yang mana Yang Mulia? Karena apakah Yang Mulia menilai di perkara batas usia ini ada konflik of interest atau bagaimana Yang Mulia Anwar? Lalu saya mendapatkan informasi kalau misalnya Yang Mulia itu minta ditelepon oleh panitera pada Jumat malam saat perkara 90 itu dicabut oleh pemohon pada hari Jumat. Lalu di hari Sabtu permohonan itu dibatalkan. Itu apakah benar ada komunikasi seperti itu Yang Mulia Anwar? Lalu kehadiran Yang Mulia Anwar di RPH 90 dipertanyakan sebab posisi majelis yang sebelum menolak menjadi kabul sebagian. Ada yang berpendapat bahwa ada Yang Mulia Anwar ini menggunakan penyalahgunaan wewenang. Ada pakar yang mengatakan demikian sebagai ketua MK. Karena dengan kehadiran Yang Mulia Anwar, posisinya menjadi berubah dari tolak menjadi kabul sebagian. Bagaimana pendapat Yang Mulia Anwar terkait itu? Selanjutnya, kenapa syarat minimal usia minimal dikabulkan sebagian tapi yang maksimal tidak? Kan itu beda perkara ya, minimal dan maksimal. Bagaimana penjelasannya? Terima kasih pada Yang Mulia Eni dan Yang Mulia Anwar. Baik, terima kasih. Saya kira kalau sama nggak pertanyaannya? Beda. Oh beda. Kalau sama nggak usah diulangi lagi. Nggak ada remedinya nanti ya, sama. Yang berbeda aja. Silakan. Yang beda. Pakai mic biar semua bisa dengar semuanya. Dari mana dijelaskan ya Mbak ya? Kalau tadi dari mana? CNN ya? CNN ya. Mbak siapa tadi? Mbak siapa? Mbak Popi. Oke, ya silakan. Ya, terima kasih Ibu. Saya Fatia dari Voice of America. Saya ingin hanya satu pertanyaan. Saya ingin bertanya mengenai komposisi atau susunan dari Majelis Kehormatan MK ini siapa saja Bu yang akan menjadi ketua dan anggotanya. Terima kasih Bu. Oke. Ini saya tadi lupa sedikit ya. Saya jelaskan dulu ya. Jadi yang berkaitan dengan MK ini siapa saja yang menjadi bagian dari keanggotaan MK. Jadi kami dalam rapat permusyawaratan hakim telah menyepakati bahwa yang akan menjadi bagian dari MK ini adalah Profesor Dr. Jimli Asidiki. Saya kira kita tidak meragukan lagi berkaitan dengan kredibilitas beliau ya. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Bintan Saragih. Beliau dulu adalah dari Dewan Etik MK, karena kelembagaannya sekarang bukan lagi Dewan Etik tapi MK, jadi memungkinkan beliau untuk kemudian masuk ke MK. Kemudian yang ketiga itu adalah Yang Mulia Dr. Wahid Udin Adams. Jadi kami sesuaikan dengan ketentuan pasal 27A Undang-Undang MK bahwa keanggotaan itu yaitu dari unsur tokoh masyarakat
akademisi, dan hakim aktif. Jadi Profesor Jimli bisa mewakili tokoh masyarakat, ya, sekalipun beliau sangat memahami bagaimana sesungguhnya kelembagaan MK. Kemudian yang kedua itu mewakili dari akademisi Profesor Bintan Saragih, dan yang ketiga itu mewakili hakim aktif. Jadi itu yang terkait dengan keanggotaan, ya. Yang lainnya silakan, nanti yang lain yang ini bisa dijawab saya dengan Yang Mulia Pak Ketua. Yang tadi di belakang silakan. Dari mana nih? Selamat siang Yang Mulia, saya Hedi dari Kumparan. Ini sebenarnya mempertegas kemarin yang soal ramai-ramai itu. Soalnya jadinya muncul soal diksi-diksi mahkamah keluarga dan segala macam. Dan itu mengacu pada keraguan ke depannya Mahkamah Konstitusi apakah bisa menyelesaikan soal konflik pemilu. Karena belakangan ternyata yang banyak disebut di media massa juga yang soal anak presiden itu, yang Gibran Rakabumi itu kan akhirnya jadi resmi jadi cawapres. Nah ini pertanyaannya, orang meragukan nanti apakah di sengketa pemilu ke depannya itu publik akan mempercayai Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan konflik. Karena pasca putusan perkara 90 kemarin itu, kekhawatirannya itu jadi panjang Yang Mulia. Kekhawatirannya nanti ke depannya itu bagaimana kalau ternyata terjadi sengketa dan segala macam. Ini kan tugas MK tidak sampai di situ soal pemilu. Nah saya mau menegaskan aja nanti Yang Mulia Pak Ketua, apakah bagaimana nanti soal kedudukannya Pak Ketua, apakah akan ikut dalam ketika ada sengketa itu dan melibatkan yang bersangkutan saya tadi sebut, atau bagaimana? Atau justru akan memilih soal desakan teman-teman atau mungkin yang pelapor yang soal opsi pengunduran diri. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Ya, satu lagi silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini siapa ini? Ya, perkenalkan saya Gugum Ridho Putra dari Tim Advokasi Peduli Pemilu, TAPP. Kami juga baru saja mengajukan laporan hari ini Yang Mulia. Saya ingin tanyakan begini, MK ini kan dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dan ada lebih dari mungkin 5 hakim MK yang masuk menjadi terlapor, ya, termasuk Pak Anwar Usman sendiri, Ketua MK, jadi terlapor. Pertanyaannya adalah nanti yang akan menerbitkan SK pembentukan MK ini siapa? Karena kalau Ketua MK Pak Anwar Usman sendiri kan menjadi terlapor, tentu tidak bisa. Kemudian yang kedua, kalau yang akan menerbitkan SK itu adalah wakil misalnya, Prof. Saldi Isra. Prof. Saldi Isra juga termasuk jadi terlapor juga, dilaporkan oleh salah satu pelapor. Nah, jadi siapa nanti yang akan menaikkan SK pembentukan MK ini? Kemudian yang kedua adalah dari kami dan mungkin juga seluruh masyarakat ingin meminta jaminan Yang Mulia. Walaupun tadi sudah disebutkan bahwa unsur hakim konstitusinya adalah Pak Wahidudin Adams, apa jaminannya beliau ini tidak ada intervensi dalam menggelar MK ini, ya, karena beliau juga sebetulnya, walaupun beliau memberikan pendapat berbeda dalam perkara 90 itu, tetapi apa jaminannya beliau ini bisa memutus secara imparsial? Itu satu, karena ini ingin didengar masyarakat semua. Kemudian yang ketiga, pembentukan MK ini di peraturan itu bisa secara ad hoc dan bisa secara tetap. Apakah nanti MK ini akan dibentuknya seperti apa? Apakah ad hoc ataukah nanti ke depannya akan ditetapkan sebagai MK yang tetap? Terima kasih Yang Mulia. Oke, ada lagi? Cukup ya? Cukup ya saya kira ya. Baik, saya kira ada beberapa hal. Tadi saya komunikasi dengan Yang Mulia Pak Ketua. Beliau juga berkenan untuk memberikan sedikit saja tanggapannya ya. Saya akan memberikan dulu beberapa hal klarifikasi saya kira ya. Jadi begini, terkait dengan pembentukan MK ya, termasuk SK-nya, ini kan kita tahu persis bahwa ini laporannya masuk kan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Apakah dugaannya itu benar atau tidak kan harus diperiksa secara
komprehensif sebagaimana memang tujuan dari pembentukan MK-MK. Oleh karena itu berkaitan dengan SK-nya yang menandatangani, ya tetap ketua, harus ketua gitu loh ya. Sekalipun beliau, termasuk saya, termasuk Prof. Sadi dilaporkan, termasuk 9 hakim bahkan, ada laporan berkaitan 9 hakim, ya tetap saja secara normatif harus ketua yang tanda tangan di situ. Kecuali kalau ketua memang berhalangan, sehingga kemudian memandatkan itu kepada wakilnya untuk melakukan itu, yang mewakili kepentingan dari kelembagaan MK ini. Jadi tetap beliau yang akan menandatangani SK tersebut ya. Kemudian yang berikutnya ini berkaitan dengan berapa lama MK-MK ini akan bekerja. Kami sangat berharap bahwa MK-MK ini harus bekerja secepatnya sebagaimana MK-MK yang dulu yang pernah dibentuk oleh MK juga. Jadi memang harus secepatnya. Kenapa harus secepatnya? Karena bagaimanapun juga MK, ya terutama kami Hakim Konstitusi harus menjalankan tugas fungsi wewenang kami dengan tenang, tidak ada gangguan kecurigaan apapun seperti itu, terutama dalam melakukan proses pengujian undang-undang saat ini. Ya, kemudian yang berikutnya kami juga menginginkan bahwa kepercayaan kepada lembaga ini, ya terutama marwah dari lembaga ini memang harus kita jaga bersama ya. Oleh karena itulah kemudian kami segera memutus setelah ada laporan ini, kami klarifikasi, identifikasi, segera MK memutus untuk membentuk MK-MK ya, supaya sekali lagi jangan sampai kemudian lembaga ini menjadi tidak dipercaya ya untuk menjalankan salah satu kewenangan yang sebentar lagi akan kami hadapi bersama, yaitu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk siapa tahu ada juga berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan presiden. Kalau kemudian tidak ada kepercayaan publik, itu menjadi sesuatu yang sangat tidak kita harapkan bersama. Oleh karena itulah pilihan orang-orangnya pun ya diharapkan memang merekalah yang kemudian bisa mewakili untuk menyelesaikan apa yang menjadi bagian dari laporan ini. Ya, ada Prof. Jimli, ada Prof. Bintan, kemudian ada Pak Wahidudin Adam di situ. Ya, kita serahkan sepenuhnya kepada mereka dan tanpa ada intervensi apapun kepada mereka. Sebagaimana saya juga dulu pernah menjadi bagian dari MK-MK, saya merasa bahwa saya bekerja tanpa intervensi pada waktu diminta sebagai bagian dari MK-MK. Ya apalagi kan beliau-beliau ini termasuk Pak Wahidudin Adam kan sebagai hakim yang senior di sini. Ya tidak mungkinlah beliau mudah terintervensi ya. Kalau memberikan nasihat kepada yang mulia Pak Ketua sering sekali beliau sebagai bagian dari orang yang memahami keagamaan kan begitu, kurang lebih mungkin Pak Ketua bisa cerita ya. Tapi kalau mengintervensi saya kira sesuatu yang tidak jangan sampai itu terjadi, dan memang diharapkan memang tidak akan terjadi untuk terkait dengan intervensi terhadap kerja dari MK-MK ya. Diharapkan dari waktunya cepat dan ini dibentuknya dalam rangka yang sifatnya ad hoc ya, walaupun sebetulnya kalau dilihat dari Undang-Undang MK memang pembentukan yang ad hoc itu untuk pengangkatan hakim aktif ya, tidak boleh dia terus-menerus di situ. Kalau kelembagaannya memang kalau kita lihat ini kelembagaan yang definitif ya, hanya hakim aktifnya yang memang harus sifatnya ad hoc. Tapi berkenaan dengan perkara ini kami berharap ini harus secepatnya sehingga dibentuklah yang sifatnya ad hoc, dan nanti setelah melewati proses ya kami akan segerakan untuk mendefinitifkan. Itu nanti soal berikutnya saya kira ya yang akan kita diskusikan di situ. Kemudian yang terkait yang lainnya saya kira Pak Ketua sendiri yang akan tadi menyampaikan, saya sendiri akan menjelaskan termasuk apakah betul terkait dengan dugaan-dugaan MK menjadi sesuatu yang berubah peristilahannya di dunia luar itu menjadi mahkamah keluarga dan seterusnya. Saya kira silakan kepada Pak Ketua. Ya, baik. Terima kasih Yang Mulia Prof. Eni. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan media. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah saya memegang teguh sumpah saya
selaku hakim memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah SAW? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU /4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU /11/2013. Dan yang keempat, putusan nomor 96/PUU /18/2020. Nah, pertanyaan adik-adik wartawan, rekan-rekan media bisa terjawab di sini. Kalau saya mengatakan secara panjang lebar, ya mungkin tidak pada kesempatan ini dan nanti mungkin di majelis kehormatan. Tetapi yang pasti untuk mengetahui lebih awal apa sih makna konflik kepentingan di Mahkamah Konstitusi. Kalau pertanyaan itu diajukan ke misalnya hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi,
Mahkamah Agung, atau semua peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung selain dari peradilan umum, ya peradilan agama, pengadilan tun, peradilan militer. Tapi di sini sekali lagi yang diadili itu adalah norma pengujian undang-undang. Jadi norma abstrak itu jadi bukan mengadili fakta atau sebuah kasus. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti selebihnya tentu kami semua termasuk yang mulia Prof. Eni akan mempertanggungjawabkan pada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu. Terima kasih. Saya kembalikan pada yang mulia Prof. Eni. Ya, baik, saya kira saya tambahkan sedikit saja ya. Memang kalau terkait dengan PHPU, ya PHPU seperti misalnya perkara menyangkut perselisihan hasil pemilihan legislatif. Itu kami karena ini hampir berkaitan dengan kasus konkret, seperti kita menguji sebuah fakta begitu, itu sudah pasti hakim yang akan mengadili itu harus dicek betul di situ apakah dia punya kaitan dengan daerahnya, termasuk daerah pemilihannya, semua yang secara konkret faktual ada kemudian ketersinggungannya. Tapi memang yang diuji ini adalah sesuatu yang terkait dengan norma abstrak di situ, bukan kasus konkret. Lah, ihwal nanti bagaimana terkait dengan dugaan apakah ada pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim yang telah dituangkan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, sepenuhnya nanti diserahkan kepada MK-MK. Dan nanti MK-MK lah yang akan menyampaikan juga kepada media massa bagaimana proses yang sudah mereka lakukan terkait dengan pemeriksaan dugaan tersebut. Jadi kami juga tidak boleh mengintervensi lebih jauh dalam forum ini. Forum ini bagi kami hanyalah memberitahukan berkaitan dengan telah masuk laporan dugaan pelanggaran tersebut dan sikap yang diambil oleh mahkamah. Sikapnya yaitu segera membentuk MK-MK dan telah menentukan siapa saja yang duduk di situ berdasarkan hasil RPH juga. Jadi sepenuhnya nanti tadi terkait dengan pertanyaan Mbak Popi itu bagaimana putusan itu serahkan sepenuhnya kepada MK-MK. Jangan kami yang mendahului apa yang akan dikerjakan oleh MK-MK. Itu tidak fair juga ya, karena mereka juga punya hukum acaranya sendiri di situ. Ya, saya kira itu dari kami. Ada lagi? Lagi yang mulia, menindaklanjuti tanggapan dari yang mulia tadi, mengatakan bahwa ini perkara undang-undang kecuali perkara PHPU. Misalnya nanti ketika Pilpres 2024 Gibran Raka Buming maju menjadi salah satu pihak dalam perkara KPU, ditanyakan kepada yang apakah ini mati? Satu lagi. Kenapa sih kesentuh ya? Cek. Saya Janti dari Jakarta Post, Prof. Eni. Tadi belum disebutkan kapan SK itu akan ditandatangani dan kapan MK-MK ini akan mulai bekerja, karena kalau tidak salah MK-MK punya waktu 30 hari untuk menyelesaikan perselisihan. Terima kasih. Jadi kapan MK-MK mulai bekerja? Karena tadi kami baru saja menyelesaikan RPH soal keanggotaannya. Jadi hari ini kami akan memproses surat keputusan berkaitan dengan penunjukan beliau-beliau tersebut. Dan kami akan kemudian menyampaikan terkait dengan tenggang waktu masa kerja mereka di situ, ya.
Nanti lebih lanjutnya pasti MK-MK yang akan menyampaikan proses yang terkait dengan detailnya. Saya kira itu Mbak ya. Jadi hari ini kami baru saja telepon lisan kepada beliau dan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian surat kepada beliau, terutama yang dari luar MK ya. Jadi itu yang kami sudah lakukan. Ya saya kira sudah cukup semualah terkait dengan soal MK-MK ini ya. Ada lagi satu saja saya kira ya, silakan Mas. Yang pedes biar enak. Tempo nih tempo. Cek. Izin Pak Ketua mau tanya sedikit aja. Salah satu koordinator advokat meminta Pak Ketua untuk mundur karena melenggangkan salah satu cawapres yang kemarin putusan itu akhirnya ditetapkan jadi cawapres Pak Prabowo. Bagaimana tanggapannya Pak Ketua? Ya baik, saya kira ini pertanyaan bagus ya. Saya juga harus fair menjawabnya di sini. Jadi kami juga sudah memahami akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oleh karena itu kami serahkan sepenuhnya, karena itu salah satu laporan yang disampaikan kepada MK. Ya, jadi substansinya saya serahkan sepenuhnya. Kami serahkan sepenuhnya kepada MK-MK. Biarkanlah MK-MK yang bekerja. Nah, nanti para media massa kalau ingin tahu lebih jauh, silakan nanti saya kira mungkin di antara bertiga akan menentukan siapa ketuanya dan siapa yang kemudian akan berkomunikasi dengan media massa ya. Kami serahkan sepenuhnya ya Mas ya, jangan kami intervensi lah. Mereka yang sudah memiliki kredibilitas yang tinggi masa kami intervensi di situ. Apakah betul ada persoalan terkait dengan intervensi, apakah kemudian ada yang terkait dengan dugaan berbagai macam, itu kami serahkan sepenuhnya. Kami tidak ikut campur kepada mekanisme kerja dari MK-MK. Jadi hanya administrasi saja yang kami lakukan, yaitu segera menyampaikan surat penetapan SK terkait dengan pembentukan MK-MK dan diharapkan segera mereka bekerja secepatnya, ya secepat-cepatnya, ya dalam batas waktu nanti akan kami sampaikan berkaitan dengan masa jabatan dari MK-MK tersebut, ya. Saya kira itu dari kami, ya. Saya kira cukup apa yang kami sudah sampaikan di sini. Mungkin Pak Ketua ada yang mau ditutup, ya, atau disampaikan sebagai penutup? Ya, baik. Jadi rasanya sudah jelas ya, walaupun memang tidak mungkin kami memberikan keterangan yang seharusnya akan diberikan kepada MK-MK. Tetapi yang pasti sekali lagi, kami bersembilan bekerja selama ini, 9 hakim konstitusi, berdasarkan hukum acara yang berlaku. Dan kami hanya tunduk kepada konstitusi serta hanya takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan irah-irah putusan yang saya sampaikan tadi. Terlepas dari sebuah putusan yang tentu saja putusan perkara apapun sulit untuk dihindari adanya pro dan kontra. Jangankan di teman-teman media, ya di kalangan ya hakim konstitusi sendiri perbedaan pendapat itu ada. Itulah makanya ada dissenting, ada concurring yang diberikan oleh hukum acara, yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu kami merasa berterima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Bagi kami masukan, kritik, saran, bahkan ya dari seluruh elemen masyarakat, elemen bangsa, bukan hanya memberikan kritik, saran, mungkin lebih dari itu, tetapi bagi kami, terutama saya pribadi, adalah obat sepahit apapun, karena tidak ada obat itu yang semuanya manis. Kritik, saran, masukan, catatan apapun itu berfungsi untuk perbaikan masing-masing diri kami bersembilan, dan terutama sekali adalah untuk perbaikan lembaga yang kita cintai ini, Mahkamah Konstitusi. Siapa lagi yang menjaga kalau bukan kita semua? Mungkin itu. Sekali lagi terima kasih Yang Mulia Prof. Eni, terima kasih, dan Mas Fajar. Mungkin ada tambahan? Cukup. Baik, saya kira demikian dari kami ya atas pertemuan kita pada
sore yang sangat berharga buat saya ya, karena di tengah hiruk pikuk yang sedemikian rupa kami harus selesaikan dengan secepatnya pula. Jadi sekali lagi kami tidak akan mengintervensi MK-MK, kami serahkan sepenuhnya rekomendasi itu kepada MK-MK yang memutuskan. Ya demikian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.